ekspektasi orang pasti akan tinggi. Wacana menteri muda beneran terjadi. Bisa dibilang kalau di karir politik menjadi menteri itu salah satu puncak ya. Oke. Jadi kan ketika jadi ini ya banyak orang bangga, tapi banyak orang yang nggak senang. Privilege itu di Indonesia kita nggak bisa tutup mata lah sama privilege. Kalau Anda ngelihat privilege dari keluarga lah. Ya saya mengakui saya memang berasal memiliki privilege untuk hal tersebut, dan banyak juga privilege kalau nggak usaha juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adit Jufriansah. Dan kali ini edisi spesial banget karena tim lantai 2 keluar kandang. Kita main tandang nih di Jakarta. Kandangnya siapa? Kandangnya Mas Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa kabar Mas? Baik Mas. Gak apa-apa dipanggil Mas ya? Gak apa-apa dong. Karena dulu kan ada Panggil tuh. Ade juga gak apa-apa. Orang Jakarta katanya gak mau tuh dipanggil Mbak, dipanggil Mas tuh gak mau tuh katanya itu. Waduh Jawa nih, Jawa. Kemarin lihat-lihat memang termuda tuh kayaknya label dari Mas Dito tuh apa-apa termuda ya. Di Ketua DPP Golkar? Termuda waktu itu ya? Ketua Umum AMPI juga. AMPI juga termuda? Ketua dulu jadi sepeda juga. Sepeda juga termuda? Gak bosan? Banyak. Label itu termuda? Udah menurut saya udah bukan cari label lagi tapi cari impact. Wih, jadi apa nih yang targetnya selanjutnya? Sukses, terselamat, terus bermanfaat. Tapi kok ada selamat? Ya dong, harus selamat tiap kali kita melangkah kan. Mantap. Semua tuh dimulai tuh dari mana sih? Jadi ya tadi ya Ketua DPP Golkar termuda, terus juga Ketua AMPI ya. Itu sepeda termuda juga di DKI Jakarta. Itu awalnya gimana tuh Mas? Awalnya percaya nggak percaya, saya nggak pernah punya niat atau kayak di strategi khusus. Tapi memang dari kecil itu memang ya bukan klise, tapi saya tuh dulu dari kecil emang sudah punya passion networking, berkawan, bergaul, dan keinginan saya untuk membantu banyak orang tuh dari kecil udah tinggi. Termasuk juga dipercaya sebagai pimpinan beberapa perusahaan juga. Ya, itu awalnya gitu kan juga. Sebenarnya juga opportunity-nya juga bukan dengan desain yang khusus karena kan agak multisektor ya saya. Ada tiba-tiba di digital, terus tiba-tiba dulu saya di pengolahan air, tiba-tiba ada di tambang, ada di teknologi. Jadi ya bukan palu gada juga. Tapi mungkin karena banyaknya jaringan, terus banyak berkawan, mana yang menarik, ya masih muda saya selalu coba usaha terus. Termasuk juga di olahraga. Sebenarnya jadi Menpora tuh apa? Nggak tahu tiba-tiba nama seorang Dito muncul sebagai Menpora. Ada juga latar belakang olahraganya juga. Ya dari dulu saya udah aktif di berbagai organisasi olahraga. Selain sepeda? Selain sepeda di basket, terus ya dulu udah sering bantu, waktu Asian Games juga udah bantu. Sebagai apa? Waktu itu tim panitia aja sih, belajar lah. Mondar mandir gitu ya? Iya benar mandir. Gitu? Iya benar. Dia Para Games juga dulu sama Kak Okto, Tum Okto. Oh iya. Pak Erik. Jadi memang environment juga mendukung sih di lingkungan itu. Dan memang dari kecil kebetulan memang orang tua juga aktif olahraga basket. Jadi sudah lama di lapangan lah. Kalau ini udah banyak olahraga nih yang ditekuni juga nih, ya dibantu lah tadi ya istilahnya. Senengnya olahraga apa sih? Saya sebenarnya paling saya suka itu triathlon. Jadi saya aktif sepeda dan lari itu dari 2000 benar-benar aktifnya itu 2000 starting akhir 2014 sampai saya kembali nggak kuat lari itu 2020. Kenapa nggak kuat? 2020 masih kuat. Setelah itulah udah naik beban. Pas pandemi itu? Pas pandemi, anak baru lahir, jenuh dari jaga makan, jenuh pola hidup yang strict. Saya sebenarnya strict banget. Seberapa strict sih? Seberapa strict mungkin bisa beberapa lingkungan saya yang sudah ikut saya lama tahu kemanapun saya pergi, itu pasti saya bawa makanan sendiri dari rumah, minimal untuk protein intake-nya. Kalau enggak saya bawa timbangan.
Bawa timbangan yang buat kayak kue itu. Jadi kalau ke restoran saya nggak bawa makanan, saya kalori counting, se-strict itu dulu. Olahraga dari triathlon sekarang. Ini masih ngutang 17 kilo lagi. Tapi bisa lah ya, optimis lah ya. Ya pingin karena waktu itu saya udah mendapatkan kayak apa ya? Ada warning gitu atau? Endorfin yang siap. Seneng banget kalau lagi sepedaan terus atau lari, apalagi kalau udah heart rate-nya di atas 150 gitu. Enak. Ya makanya kayaknya nggak salah Pak Presiden juga menunjuk Anda sebagai Menpora. Waduh, itu. Kita berbuat aja yang penting. Aku lihat di beberapa statement Anda juga ditunjuk sebagai Menpora itu juga sebenarnya nggak disangka juga ya. Ya pasti nggak disangka ya, karena ya walaupun mungkin saya secara dari karir organisasi atau politik, alhamdulillah juga bisa dibilang moncer. Tapi memang secara saya karakter dan juga pribadi saya bukan tipikal orang yang suka tampil sebenarnya. Pertama saya nggak pernah nyangka beneran gitu ya. Mendapatkan posisi seperti menteri ini di usia yang sekarang. Prosesnya itu kan hampir sebulan sebenarnya kan. Dari saya dipanggil. Saya dan beberapa kawan saya dipanggil resmi bahwa Partai Golkar mengajukan. Itu kan hampir sebulan. Waktu momentum dari resmi diinfokan sampai dekat-dekat dipilih, itu kayak ada euforia serunya lah, terus kayak wah kau jadi menteri. Tapi ternyata pas udah benar resmi dipilih ada gugup. Wah gila, setelah hari esok nih hidupnya benar-benar berubah 180 derajat, jadi nggak bisa kayak sebelumnya kan. Maksudnya saya kan relatif selama ini di dunia swasta dan relatif fleksibel lah. Senangnya cuma beberapa hari kayaknya. Iya sampai hari ini senang. Alhamdulillah senang. Jadi saya merasa jadi Menpora ini kayak jadi ketum AMPI dan ketua cabang olahraga. Tapi ya apa yang kita bisa buat, apa dampak yang bisa kita keluarkan itu luas gitu. Jadi kayak dulu kan kalau di AMPI ya namanya organisasi kepemudaan, apapun kita sendiri kan. Apa yang dipikiran Mas Dito pertama kali nih ketika ditunjuk oleh Presiden sebagai Menpora, terus beberapa hari kemudian langsung bikin program kah? Atau pasti yang saya pikirkan adalah pertama ekspektasi orang pasti akan tinggi. Karena ini ya wacana menteri muda beneran terjadi. Dan juga ekspektasi ya tadi orang ya, dan ekspektasi pimpinan pun juga seperti itu kan. Dan di satu sisi ini adalah suatu ya hal yang bisa dibilang out of the box ya. Masuk di suatu sistem birokrasi yang di dalamnya pun relatif seusia dengan, mungkin lebih dekat dengan usia orang tua saya. Saya juga berterima kasih kepada banyak mentor saya ya, salah satunya ya mentor utama saya Pak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar, di mana banyak memberikan saya secara tidak sadar mungkin persiapan itu proses di organisasi, di pemerintahan maupun di manapun ya. Jadi ya alhamdulillah kita bisa adaptasi dengan cepat, dan juga syukur juga di kabinet pun itu menteri-menteri senior lain anggap saya ada yang seperti adik, ada yang seperti anak. Jadi semuanya care. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Dan Bapak Presiden pun begitu, dan Bapak Wakil Presiden. Kami juga di Surabaya juga terima kasih akhirnya penyelenggaraan U17. Ya meskipun memang masih berlangsung nih. Final Jerman sama Mali apa Prancis? Prancis ya, Jerman Prancis nih ya. Ini sekarang alhamdulillah udah berlangsung, dan kemarin sempat mampir ke Surabaya. Sempat dong, saya hadir dong. Gimana? Bagus lah, Surabaya memiliki Gelora Bung Tomo yang akhirnya bisa dimanfaatkan maksimal. Ada mimpi apa nih ke depan nih buat sepak bola Indonesia lah, khususnya sesudah kemarin penyelenggaraan bisa dikatakan sukses. Kita untuk sepak bola dari segi organisasi, saya rasa PSSI udah lebih reform, tertata. Kepercayaan publik juga saya rasa meningkat, dan yang paling penting kepercayaan dari FIFA. Saya rasa itu sebuah prestasi ya, dimana FIFA sampai
memberikan komitmen yang saya rasa sangat spesial, itu pembangunan pusat pelatihan di IKN dan juga sampai FIFA membuat kantor resmi di Jakarta. Jadi dari sisi manajerial dan federasinya sudah ke arah yang sangat transform. Kedepannya tinggal bagaimana kita benar-benar mempersiapkan mencari talenta yang nantinya bisa membawa timnas kita itu benar-benar lolos di Piala Dunia. Sempat muter-muter gak sih di Jatim ngelihat fasilitas sarana prasarana olahraga? Sempat. Gimana kalau menurut? Ya, menurut saya Jatim itu sebenarnya salah satu provinsi yang paling fokus juga di olahraga ya. Itu bisa dilihat tolak ukurnya kan tiap PON itu selalu unggul. Jatim. Ya memang karena Jatim juga luas ya. Kabupaten kotanya banyak sekali. Pasti adanya beberapa yang tidak sama rata. Tapi saya rasa untuk overall saya rasa ya harus heads up dan apresiasi ke Bukoviva yang sangat peduli dengan olahraga. Ada rencana Mas buat memeratakan tadi kualitas sarana prasarana yang Anda lihat timpang? Nah, kalau saya pasti inginnya yang namanya fasilitas olahraga itu harus ada standar minimalnya. Jadi tidak semua kabupaten kota menurut saya perlu punya misalnya stadion 30.000. Tapi kita harus benar-benar lihat bagaimana tiap daerah itu asas kemampuan dan juga potensinya juga. Nah ini yang kita lagi coba di persiapan PON 2024. Saya semangatnya itu saya tidak pingin banget lagi-lagi setelah PON fasilitas itu jadi peninggalan bersejarah. Harusnya sudah adanya efisiensi dan juga yang benar-benar targeted olahraga yang PON di daerah tersebut ya nantinya emang bisa juga dikembangkan di situ. Sempat ketemu atlet-atletnya juga? Sempat lah. Apa yang mereka sampaikan Mas? Ya kalau atlet standar lah. Apa bonus ya? Bonus. Iya bonus itu sebenarnya gimana sih? Kemarin karena kan di Suara Surabaya juga ada fokus pemberitaan yang di olahraga, namanya Lintasan Informasi Olahraga kan. Jadi rata-rata tanya ini bonus kami belum keluar, bonus kami yang belum keluar gitu. Itu prosedur bonus tuh sebenarnya gimana sih? Ya bonus itu kan biasanya dari Pemda juga ya. Jadi ya kalau Pemda mungkin biasanya ada administrasi lokal yang kita juga nggak bisa intervensi. Jadi banyak lah ini isunya banyak. Maksudnya macam-macam. Tapi yang jelas apresiasi dari negara harus diberikan ke atlet pasti. Atlet, ya? Saya rasa Indonesia di era Bapak Presiden Jokowi ini komitmen dan juga apresiasi kepada dunia olahraga, baik itu olahraga yang profesional, olahraga yang nasional dan bahkan olahraga yang disabilitas itu sangat tinggi ya. Kalau Mas Dito ngelihat ada beberapa cabang-cabang olahraga yang ini nggak sih udah mulai redup atau yang sebelah sini redup nih, yang sebelah sini moncer gitu, udah mulai tinggi lagi nih gara-gara kemarin kan influencer juga, seleb-seleb juga masuk nih ke sini nih. Gimana Mas kalau Anda ngeliat itu Mas? Pasti ujungnya itu pertama nggak bisa dipungkiri kalau olahraga yang berbasis modern gitu ya misalnya, pasti kita melihat tren di dunianya juga. Kalau di dunianya secara profesional, secara industri naik, pasti otomatis di kita atau di pengembangannya pun juga akan lebih moncer. Tapi memang beda dengan olahraga tradisional ya, kayak pencak silat. Itu kan ya itu nggak ada artis mau pencak silat kayak nggak ada. Ini lagi kita dorong. Lagi dorong. Ada beberapa platform yang bikin boxing selebritis. Saya minta ada exhibition juga untuk pencak silat karena kan untuk mempromosikan agar ke internasional juga kan. Iya. Itu gitu. Collab sama siapa aja? Ya itu nanti akan. Nanti ya, belum dikasih bocoran nih. Ini istri gak ngomel-ngomel nih di rumah kapan ini waktu ya, anak-anak lagi lucu-lucunya loh ini. Kita coba untuk selalu balancing walaupun pasti saat ini ada adaptasi yang lumayan lebih berat ya. Terkait waktu. Apalagi kan kalau kita ini Menteri Pemuda dan Olahraga, event ini banyak startingnya
dari Kamis sampai Minggu kan. Biasanya event-event olahraga maupun pemuda gitu ya. Iya sih. Termasuk juga dulu ya aktif karena tadi Mas Dito bilang lebih senang di belakang. Ya. Dulu di mahasiswa nggak pernah jadi aktivis sih? Saya dulu justru aktivis. Justru aktivis? Kan di depan tuh? Saya BEM, HMI, tapi perannya di belakang. Malah nggak yang di depan? Iya. Waduh, jadi sekjen Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Pembaruan juga. Iya. Terus dulu HMI juga. HMI UI, Depok, Kenapa? BEM UI. Kenapa akhirnya mau terjun di semua organisasi atau mengikuti lah banyak? Karena saya simpel sih kalau dulu saya mikirnya, dulu saya merasa saya punya kekurangan di akademis. Jadi menurut saya, masa sih kekurangan di akademis? Bener, IPK saya kan rendah Mas. Berapa? Saya lulus IPK, saya lupa 2,8 apa ya, apa 2,7, saya lupa. Tapi gak nyampe 3 lah. Gak nyampe 3? Tapi aktif banget ya. Aktif banget. Ini kuliah rapat kayaknya. Kuliah gaul. Iya. Segitunya ya. Jadi saya udah tahu bahwa dulu kan saya fakultas hukum kan. Iya. Wah, kalau di hukum ini saya yakin ini adalah jalur profesi dan dunia yang sangat mengedepankan akademis. Dan saya lemah di situ. Jadi ya menurut saya salah satu opportunity yang bisa saya ambil kayaknya dengan jaringan. Ambisius gak sih kalau ke jaringan tuh? Atau enggak? Saya bukan self proclaim ya, mungkin bisa ditanya orang kalau itu. Tapi saya merasa diri saya nggak ambisius ya. Saya intinya selalu menerapkan everybody happy lah yang penting. Ya artinya senang ke diri sendiri juga, ke orang lain juga bisa berdampak. Bener. Manfaat tadi ya. Bener. Kalau lagi muter tuh ya, ini udah lihat ya, muter seluruh Indonesia juga ya. Udah. Untuk atlet-atlet kita, fasilitas kita. Udah, lumayan lah, hampir sebagian besar saya sudah lihat. Dan potensinya gimana sih Mas Dito lihat potensi atlet kita? Itu dia, kalau potensi atlet, saya rasa di setiap daerah itu memiliki potensi atlet. Ya, walaupun pasti potensinya itu beda-beda cabang dan juga beda-beda kelasnya juga. Tapi saya rasa basically masyarakat muda kita khususnya itu ya semuanya memiliki potensi. Makanya sebenarnya saya ini masih memperjuangkan agar yang namanya gerakan atau olahraga gimnastik ini bisa menjadi kewajiban di tingkat TK atau SD. Itu agar membentuk pondasi tubuh anak-anak muda kita itu dari kecil sudah terbiasa untuk melakukan motorik olahraga. Termasuk regenerasi atlet juga. Iya betul, itu kan pengaruhnya di situ juga. Jadi ya mungkin namanya atlet itu ada yang bisa ditemukan secara tidak sengaja, tapi kan lebih baik kalau kita membuat suatu fundamental platform yang minimal dari segi postur tubuh sejak dini sudah kita latih, kan nantinya bahannya juga berarti lebih enak. Kalau tadi regenerasi, terus juga pemupukan atlet sejak dini bahkan tingkat SD, tapi banyak masyarakat kita yang punya stereotip tuh kayak udahlah jadi atlet nggak menjanjikan. Itu gimana dari Kemenpora juga meyakinkan? Sekarang memang yang namanya atlet itu sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, di dunia memang tidak semua tingkatan menjadi atlet itu menjanjikan dan tidak semua cabang olahraga itu menjanjikan. Nah tapi untuk saat ini apa yang kita sudah lakukan untuk minimal kesejahteraan atlet ini meningkat. BPJS sudah bisa dimasukkan di atlet. BPJS ketenagakerjaan, bukan kesehatan. Kalau kesehatan udah juga. Ketenagakerjaan. Sekarang ketenagakerjaan. Udah ada. Dan ini bahkan kita lagi menggodok bonus-bonus atlet ini juga diberikan tidak hanya bonus saat ini, tapi bonus saat sudah pensiun dari atlet. Nah ini sama BPJS ketenagakerjaan juga. Karena kan sering sekali kita melihat mantan atlet pas masa tua tiba-tiba sakit sama sekali nggak punya pegangan. Ya, benar. Minimal kita menyiapkan suatu produk yang ya mungkin tidak bisa digunakan hari ini, tapi 10 tahun, nanti, 20 tahun lagi ketika mereka sudah tidak aktif, tiba-tiba iya saya masih punya pegangan. Program Anda kan ya untuk memajukan olahraga Indonesia itu banyak banget nih ya.
bikin sport science juga. Terus juga tadi program-program yang tadi untuk regenerasi atlet, mensejahterakan atlet di masa tuanya. Dengan anggaran 2,2 triliun 22 miliar. Itu sedikit banget ya? Sangat sedikit. Jadi memang gimana tuh? Ya ini sih malakama juga ya. Tapi kan dengan adanya Perpres yang dimana desain besar olahraga, terus Perpres koordinasi sektor layanan pemuda tingkat nasional, itu minimal kita sudah ada pegangan dan political will dari Bapak Presiden bahwa mengurus olahraga dan pemuda ini itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama tuh? Kan di dalam Perpresnya itu kayak kita sebagai ketua pelaksana Kemenpora. Tapi kan anggotanya itu di bawahnya 27 kementerian dan lembaga yang terkait. Kemendikbud, Kementerian Kesehatan. Jadi ini lintas kementerian. Walaupun memang challenging-nya adalah ya namanya birokrasi dan pemerintahan pasti ada ego sektoralnya kan. Tapi ya so far ya alhamdulillah sih. Termasuk ke event-event internasional juga bisa? Iya kan, kayak kemarin saya jadi ketua pelaksana nasional kejuaraan dunia jet ski kan. Itu membawa di kepanitiaannya itu hampir ada berapa? 20 kementerian lembaga. Dan alhamdulillah kemarin di Toba sukses kan, Kemenpar kontribusi saat event budaya, Kemenhub transportasi apa segala macam. Ya jadi dengan bahkan Kemenpora untuk itu nggak keluar APBN yang besar. Sekian persen saja? Enggak, hanya perintilan saja kita keluar. Besarnya kemarin alhamdulillah BUMN. Swasta juga nggak lepas dari situ kayaknya. Swasta juga nggak lepas. Jadi itu kerja bersama lah. Luar biasa. Pemikiran-pemikiran kayak begini tuh kalau nggak ada jaringan atau untuk bergaul kayaknya nggak bakalan dapat kalau pinter di akademis. Ya, pinter akademis itu harus lah. Tapi harus ya benar-benar. Ya balancing lah. Ya kan saya nggak pinter akademis tapi saya membentuk tim yang akademisnya tinggi semua. Jadi minimal gitu. Tiap hari saya mendengarkan feeding, masukan dan juga update-update terbaru yang saya rasa itu yang bikin saya bisa keep up juga dengan perkembangan. Oh, itu bergaul di luar. Sebenarnya kalau di rumah tuh pemikiran-pemikiran apa sih yang diberikan oleh orang tua gitu ya, atau orang-orang terdekat di keluarga tuh? Keluarga saya, kakak-kakak saya emang pinter semua ya. Jadi pinter akademis nih. Akademis. Oke. Kalau yang kakak kedua cewek yang itu paling terkenal di keluarga saya. Dr. Mesti Aritejo, ya itu sangat pintar. Kakak saya yang pertama juga di dunia startup digital juga terkenal ya, Mas Aryo. Pintar sekali. Jadi ya dengan saya di meja makan dari dulu dengerin kakak-kakak, bapak, ibu saya ngobrol ya, jadi pinteran, jadi ikut pinter lah. Jadi ketularan pinter ya. Ketularan pinter. Ada istilah, ada yang bilang kan, ya privilege itu di Indonesia kita nggak bisa tutup mata lah sama privilege. Kalau Anda ngelihat privilege dari keluarga lah, gimana ya, sih? Saya mengakui saya memang berasal memiliki privilege untuk hal tersebut dan saya rasa makanya saya juga nggak pernah mungkin orang lihat saya ngisi acara motivasi itu nggak pernah. Karena pasti langsung dicapnya lu privilege. Lu mah privilege. Iya, gitu. Makanya saya tipikal orang yang udahlah yang penting saya bisa berbuat, bantu orang banyak dan gunakan privilege saya ini buat ya memastikan bisa berkiprah gitu. Banyak juga privilege kalau nggak usaha juga ya. Iya banyak. Nggak kemana-mana. Jadi ya hidup itu kan ujungnya itu di dunia ini kita saling bergandengan ya. Yang privilege bergandengan dengan yang tidak privilege dan juga sebaliknya. Jadi saling melengkapi. Yang penting itu aja. Nggak tahu ya, seberapa besar sih privilege yang Anda dapat? Kalau dibilang besar, ya pokoknya saya bersyukur lah. Tapi privilege yang paling saya rasakan dampaknya adalah integritas dari orang tua saya. Itu yang paling besar justru. Karena dengan itu kepercayaan orang kepada saya pun juga berbeda karena integritas yang dimiliki orang tua saya. Apa sih yang sering dipesanin tuh sama bapak? Iya, bapak itu dari dulu kan di banyak pengusaha awalnya.
dari zaman Orde Baru bahkan. Terus di masa pensiun, masa-masa menjelang usia pensiun, beliau pengen mengabdi ke negara. Waktu itu pakai jalur jadi direktur BUMN, jadi dirut di BUMN. Dan itu adalah pilihan pengabdian beliau. Saat memimpin BUMN ya benar-benar, ya kalau di BUMN terkenal orangnya tegas, strict, dan ya integritas tinggi. Jadi masalah trust, alhamdulillah itu privilege yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Dan itu menurut saya privilege yang paling berpengaruh dibanding privilege ekonomi atau yang lain-lain ya. Walaupun itu juga menopang lah. Dari integritas berarti bisa dikatakan Anda memegang beban yang cukup atau bahkan berat ya? Berat, pasti berat. Dan apalagi keluarga saya juga bukan keluarga politik kan. Jadi ya di politik apalagi banyak sering berita kontroversi kan. Bayangin aja awal-awal saya dapat berita kontroversi tentang isu hukum saya kan. Siap. Itu rame tuh langsung. Ya rame lah. Orang tua gak pernah nyangka juga ya ada di posisi ini. Gak pernah lah, ya. Mana ada yang pernah nyangka. Mereka apa yang dipikiran mereka? Takut kah atau? Lebih ke takut ya. Oh lebih ke takut ya? Takut kenapa? Ya ini kan suatu jabatan politis yang bisa dibilang kalau di karir politik menjadi menteri itu salah satu puncak ya. Oke. Jadi kan ketika jadi ini ya banyak orang bangga tapi banyak orang yang gak senang. Semoga sih banyak yang senang. Ya, semoga. Iya. Dan tunjukkan lewat prestasi Prestasi. Dari tadi ditekankan terus. Ya intinya saya selalu memupukkan pemikiran dalam hati. Ya saya tidak boleh zolim. Sama orang harus selalu baik. Itu aja sih. Anda nih bisa dikatakan ya oke, di jabatan politis ini sebagai menteri termuda ya, pengen nggak sih anak muda tuh ngikutin Anda gitu? Kalau dibilang ngikutin saya sih sebenarnya pingin, tapi juga saya juga sering ke kawan-kawan gitu ya, kayak misalnya saya nggak pernah ngajak orang masuk partai kecuali orang itu datang dengan sendirinya minta dan mau. Saya gak pernah ngelarang, tapi saya gak pernah ngajak. Oh, gitu. Tapi banyak juga yang minta karena lihat saya kali ya. Siapa yang gak mau nih muda-muda? Yang penting bukan saya yang ngajak. Harus dari keyakinan sendiri dan ini sendiri dong. Luar biasa. Umur sekarang 33 dan karir politiknya masih panjang banget. Ini kalau salah jalan bisa. Makanya saya jujur. Ya namanya manusia ya. Ini yang saya sedang juga treatment kalau saya bilang. Saya harus mempersiapkan bahwa ya jangan pernah berpikir ini akan selamanya kan. Bahkan paling lama setelah Oktober juga udah gak jadi menteri. Jadi ya harus membiasakan diri bahwa ya anggap aja nih kita lagi kerja kantoran lah. Jadi makanya saya berusaha mungkin tidak melabeling, wah gue menteri pejabat gitu. As it is aja kayak kehidupan sebelum jadi menteri aja. Gitu. Aneh sekarang dikawal terus ya? Ya lumayan. Awal-awal sih risih tapi sekarang ya makanya saya sama perangkat-perangkat pengawal saya anggap sebagai tim jadinya. Makan bersama. Ini nongkrong juga sama-sama di sini kan. Jadi ya kayak saya sama tim saya saja aja. Nggak ada, ya sesudah Oktober 2024 nggak ada apa ambisi atau pengen terus nih atau? Oh saya nggak punya mimpi itu sih. Ya jalanin aja dan memastikan sampai Oktober itu bisa membuat ya Kemenpora ini kementerian yang dianggap perform lah dengan segala kekurangan dari segi postur anggaran dan juga keterbatasan. Tapi bagaimana caranya kita kreatif. Semoga Kemenpora punya prestasi, WTP bisa dipertahankan juga. Selalu, kalau WTP kemarin udah dipertahankan. Dan alhamdulillah sih sekarang juga mungkin bisa dilihat tiap kali Kemenpora bikin program udah lebih saya detail. Jadi program-programnya juga benar-benar saya coba agar relevan dengan. Penasaran juga dari tadi, itu gelangnya ada nama anak atau? Anak, ini bikinan anak. Kan anak, lucu. Kalau nggak dipakai anaknya ini marah. Oh gitu. Pasti langsung nyamperin saya terus suruh make. Satu pertanyaan terakhir, ajaran hidup dari orang tua yang bakal terus dilakuin oleh seorang Dito. Ya paling simpel ya, jaga kepercayaan.
Itu ya. Menjaga kepercayaan yang sudah diberikan itu menurut saya apapun itu memang kunci dari kehidupan. Oke. Mas Ito, makasih banget. Siap Mas. Sudah diperbolehkan mampir di sini Jakarta. Kita bergaul bareng boleh? Boleh dong. Oke, makasih Mas Ito ya.